Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa, dan dengan hati yang penuh sukacita, kami juga menyadari penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala yang boleh kami terima sampai detik ini. Sekarang, sebelum memulai aktivitas, kami mau mengawalinya dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Bukalah pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu yang menjadi penopang hidup kami. Dengarkanlah doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah penderitaan yang menghiburkan dan menguatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang terjadi di kota Cilegon pada tahun 1888 yang disebut Geger Cilegon telah melatar belakangi adanya penolakan berdirinya gereja di kota tersebut. Dan diperkuat pula dengan pernah terbitnya surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 180-HUK-SK-1975 tertanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja tempat jemaah bagi agama Kristen yang dinyatakan belum pernah dicabut. Berbekal hal tersebut, sebagian masyarakat menolak bila ada panitia pembangunan gereja yang mengajukan izin untuk membangun gereja seperti yang terjadi di hari-hari belakangan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan, penganiayaan, kesewenang-wenangan memang kerap terjadi bagi kita orang percaya, dari yang ringan sampai berat. Hal ini sudah terjadi sejak dahulu ketika murid-murid Yesus memulai pelayanan untuk memberitakan Injil, menjalankan perintah Yesus yang setelah kebangkitannya sebelum naik ke sorga telah memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Murid-murid diperlengkapi dan diberi kuasa untuk melaksanakan tugasnya. Namun tetap saja saat menjalankan tugasnya, para murid kerap mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap setia sebagaimana yang diungkapkan Rasul Paulus pada bacaan kita ini, bahwa penderitaan yang dialaminya juga yang dialami para rasul adalah bagian yang berlimpah yang diterima dari kesengsaraan Kristus, sehingga mereka mendapat penghiburan yang berlimpah pula. Oleh sebab itulah mereka sanggup memberi penghiburan kepada mereka yang juga menderita, karena sesungguhnya penghiburan itu berasal dari Allah sendiri. Penderitaan yang menghiburkan dan menguatkan pula bagi jemaat-jemaat yang dibentuknya di Korintus kala itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus menderita dan dianggap sebagai seorang penjahat, keluar masuk penjara, tetapi ia tetap sabar, tabah,
Baginya Allah adalah sumber penghiburan yang menghiburnya dari penderitaan. Ya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasih. Penderitaan yang dialami para rasul justru menjadi penghiburan dan keselamatan. Oleh karenanya, mari kita orang percaya tetap mengambil bagian dalam penderitaan itu. Mari kita tetap setia mengikuti Yesus dan menjalankan amanat agung, mengabarkan Injil ke segala bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan akan hidup kekal. Pengharapan kita ini tidak akan sia-sia bila kita benar-benar setia kepadanya. Kiranya saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum mendapatkan kenyamanan dalam melakukan ibadah dapat tetap setia, tetap berjuang dan berdoa. Perjuangan yang harus dilakukan tentu saja berbeda, tidak sama dengan yang harus diperjuangkan para rasul kala itu. Penderitaan yang dirasakan juga tidak sama dengan apa yang dialami para rasul, tetapi yang sama adalah Tuhan tetap setia menyertai umat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan haknya, beserta masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh orang-orang terkait agar menemukan titik terang, jalan keluar, segala persyaratan dapat dipenuhi sehingga tidak ada lagi hambatan di dalam pelebaran kerajaan Allah ini. Berbahagialah kita yang memperoleh bagian penderitaan Kristus, penderitaan yang menghiburkan dan menguatkan itu, di mana saja kita berada, apapun profesi kita, di setiap penderitaan yang harus kita jalani. Mari kita tetap menjaga sikap dalam tindakan, bertutur kata, berpikir agar memuliakan nama Tuhan senantiasa. Taruhlah kepercayaan dan bersandar penuh hanya kepada Allah yang penuh belas kasih, sumber kekuatan dan penghiburan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami kembali diingatkan akan besarnya kasih-Mu. Penderitaan Yesus telah membebaskan kami, memberi pengharapan hidup kekal bagi kami, sehingga apa yang kami alami saat ini tidak harus membuat kami menderita. Justru semua itu bagian yang menghiburkan dan menguatkan kami. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang untuk membangun tempat beribadah kepadamu. Kami menyerahkan seluruh senario yang terjadi saat ini dapat berakhir memuliakan nama Tuhan. Mampukanlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang. Bukakanlah hati dan pikiran orang-orang yang masih bertentangan. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Di awal minggu ini, kami kembali akan melanjutkan aktivitas. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.